Halo teman-teman, ketemu kembali di kelas Game Engineering untuk pekan kedua ya kali ini. Gimana kabarnya? Semoga semua selalu sehat-sehat aja ya. Oke, pekan lalu kita sebetulnya sudah membuat bagian kecil dari game kita ya. Kemarin kita sudah menambahkan sprite ke game dalam bentuk background, kemudian ada prop, ya properties, terus ada pesawatnya pemain. Ya, terakhir sampai sini ya. Semoga teman-teman juga sudah sampai ke sini semua. Mungkin tampilannya beda ya, mungkin teman-teman punya lebih banyak objek, nggak masalah ya. Tapi kalau game ini dijalankan, ya pemain kita kebetulan langsung jatuh ya. Semestinya kalau kita tekan tombol pergerakan ya, misalkan tombol pergerakan paling umum di sini WASD ya, atau panah bawah, atas, kiri, kanan. Ya, mungkin ada yang lebih suka di pad, directional pad. Nah, bukankah seharusnya pemain bisa mengendalikan pesawat melalui input, ya? Dan sekarang pesawatnya jatuh karena ada gaya gravitasi. Tentunya kita tidak menginginkan hal itu, ya. Kira-kira adakah yang sudah memecahkan bagaimana supaya pesawatnya pemain ini tidak jatuh terhadap gravitasi? Ya, kalau belum, saya akan tunjukkan caranya. Ya, di game objeknya player, di bagian inspektor, kemarin kan kita nambahkan rigid body 2D, ya kan? Nah, kita nggak ingin player kita ini terpengaruh oleh gravitasi. Oleh karena itu, tinggal dicari aja setting atau atribut di sini yang berhubungan dengan gravitasi. Nah, kebetulan ada di sini gravity scale, ya. Pop-up-nya mengatakan how much gravity affects this body, ya. Seberapa besar kekuatan gravitasi mempengaruhi rigid body ini. Nah, karena kita nggak mau pakai gaya gravitasi, maka ini tinggal dinolkan gitu aja. Kalau dijalankan, nah sekarang pesawat pemain kita nggak langsung jatuh. Ya, tapi kalau mau jalan atas bawah kiri kanan, ya saat ini saya tekan BSAD. Sorry, sebentar. Salah, salah. Nyobanya harus di sini ya, bukan jangan di sini. Ya, saya tekan WSAD sekarang. Ya, tidak terjadi apa-apa. Panah atas, ya bahkan sudah ditahan pun tidak terjadi apa-apa. Ya, kenapa? Karena kita belum mendeteksi input dari pemain. Nah, maka pada kesempatan kali ini kita akan mendeteksi user input, ya, input dari pemain supaya pemainnya ini bisa menggerakkan pesawatnya semaunya. Ya, kalau ditekan atas atau W berarti naik ke atas, ditekan S atau panah bawah berarti turun ke bawah, A atau panah kiri ke arah kiri, dan D atau panah kanan berarti ke arah kanan. Ya, dan kita akan mempelajari bagaimana memberikan objek atau game objek ini perilaku alias behavior melalui script. Nah, ini memang tidak terhindarkan ya. Kekuatan utama dari membuat game itu adalah scripting alias code. Jadi teman-teman harus siap ya. Kita akan menggunakan bahasa C#. Dan terakhir kita akan coba untuk memunculkan objek baru melalui scripting. Ya, banyak sekali nanti yang bisa dilakukan lewat scripting, tapi kita akan coba melakukan hal ini dulu. Oke, maka akan ada 3 topik utama untuk kesempatan kali ini. Yang pertama adalah input system, ya. Kemudian ada movement-nya itu sendiri, dan yang terakhir adalah bagaimana caranya kita memunculkan game object. Ya, dalam hal ini kita akan spawn bullet punyanya pemain. Ya, maka saya akan bagi menjadi 3 video. Setelah ini kita langsung masuk aja ke input system. Kemudian video kedua baru kita terapkan masalah movement pemain. Dan yang ketiga itu adalah caranya spawn bullet. Oke, langsung aja deh ke topik pertama pada kesempatan kali ini, yaitu input system. Ya, bagaimana caranya mendeteksi input dari user.
Nah, input system ini sebetulnya adalah sebuah sistem baru, ya. Sebelumnya Unity sudah punya sebuah sistem yang bisa mendeteksi input, ya. Tapi kemudian seiring dengan berkembangnya Unity, ya Unity menjadi semakin populer, semakin banyak game developer yang menggunakan Unity untuk membuat game, ya. Dan keinginannya adalah membuat game sekali aja dengan satu code base, ya satu project aja, tapi bisa dimainkan di banyak platform sekaligus. Misalkan di Windows, ya di Mac, di Linux. Kita anggap ini sebagai PC ya. Selain itu, kepingin juga dirilis di platform konsol ya, entah PlayStation, entah Xbox, entah Nintendo. Nah, itu kan jenis inputnya beda-beda nih ya. Kalau di PC kita punya keyboard sama mouse, jadi kita fasih sekali dengan BASD. Tapi kalau di konsol, biasanya mereka pakai joystick. Dan untuk menggerakkan pakai analog stick ya. Analog stick yang kiri biasanya. Dan jumlah tombolnya tentu saja berbeda. Untuk kita pemain PC, jumlah tombolnya jauh lebih banyak ya. Di keyboard kira-kira 105 tombol, belum lagi di mouse. Ya, dan bahkan mouse itu sekarang tidak hanya 3 tombol, klik kiri, klik kanan, klik tengah, tapi ada beberapa mouse gaming terutama ya, yang ada tombol-tombol tambahan. Nah, seiring dengan waktu, ternyata cukup sulit untuk memfasilitasi semua jenis input. Oleh karena itu, Unity akhirnya mengembangkan sebuah sistem baru untuk input, yang sekarang dikenal dengan nama input system. Ya, jadi ini adalah sebuah sistem baru yang memberikan kita kebebasan atau ya bebas dari kekhawatiran lah dengan melakukan manajemen kontrol dari berbagai macam cara input device ya pada satu tempat yang sama. Nah, tapi ini by default tidak dimasukkan ya demi menjaga kompatibilitas ya, kompatibilitas dengan Unity yang versi-versi lama. Sehingga kalau mau menambahkan ini, kita harus menambahkannya manual dulu. Ya, maka mari kita tambahkan ke project kita, ya Headlock and Shelms, silakan dibuka kembali. Kalau sudah, caranya nambahkan input system adalah pergilah ke menu window, kemudian pilih package manager. Ya, di sini akan terlihat berbagai macam package yang sudah terinstall by default. Kalau ada tanda panahnya, itu artinya bisa di-upgrade. Ya, tapi ini optional. Bisa diabaikan, bisa di-upgrade. Nah, seperti yang teman-teman lihat di layar saya saat ini, input system itu tidak terinstall secara default. Ya, maka silakan ganti dulu. Ini adalah semua package yang ada dalam project kita. Ya, gantilah menjadi Unity Registry. Ya, ini adalah semua package yang disediakan oleh Unity. Ya, ada macam-macam, ada banyak sekali di sini. Nanti kita hanya install seperlunya saja. Nah, yang kita inginkan itu adalah input system. Ya, input system di tempat saya versinya 1.3.0, tapi mungkin waktu teman-teman nonton video ini bisa jadi ada versi yang terbaru, tidak masalah ya. Sama seperti versinya Unity, hari ini atau kemarin kalau tidak salah, ternyata ada Unity versi 2023-28 ya. Ternyata baru aja kita installnya 27, ada upgrade 28. Ya, tapi kita akan tetap di 27 dulu. Jadi kalau cuman satu atau dua nomor atau beberapa nomor yang berubah di belakang itu tidak terlalu signifikan perubahannya. Ya, jadi teman-teman tidak perlu khawatir untuk install Unity Editor yang baru. Nah, balik lagi ke sini ya, input system, tinggal klik aja install. Ya, lalu ditunggu. Ini biasanya tidak butuh internet sih, tapi kalau mau paling aman, ya, connect-lah ke internet. Nah, ini lagi install berarti, ya. Silakan ditunggu aja sampai selesai. Harusnya tidak makan waktu terlalu lama.
Nah, ini hampir selesai, tapi Unity akan ngasih warning ke kita. Ya, warningnya kenapa? Karena input sistem yang kita install sekarang ini itu totally different, ya benar-benar berbeda jauh dengan input sistem yang lama. Maka kita tidak bisa mengaktifkan keduanya, kita harus milih salah satu. Ya, sebetulnya bisa sih mengaktifkan keduanya, tapi tidak disarankan. Ya, kita pilih mau pakai yang lama atau pakai yang baru. Nah, kita akan langsung pakai yang baru, sehingga teman-teman pilih yes. Ya, begitu dipilih yes, Unity akan restart duluan dan kemudian dia akan mengaktifkan input sistem yang baru dan mendisable di sini ya, mendisable input sistem yang lama. Ya, API-nya katanya di Unity Engine.input. Nah, ini tekan yes saja. Ya, lalu ditunggu sampai Unity selesai melakukan yang perlu dia lakukan, dia akan nutup otomatis ya, restart. Tidak perlu khawatir, ditunggu saja sampai nanti Unity-nya muncul kembali. Nah, karena editor Unity saya sudah muncul, saya akan cek dulu in project. Ya, mestinya input sistemnya sekarang sudah terinstall. Ya, kalau sudah, maka ini bisa ditutup package manager-nya. Nah, kemudian apa yang perlu kita lakukan? Ya, kita perlu mengatur input sistem package yang baru saja kita install barusan, dan kita harus membuat aset, ya, settings aset di sini. Oke, lakukan aja. Jadi dari menu, pilihlah edit, kemudian ke project settings, ya, lalu cari input system package. Ya, ini ada dua memang. Nah, input manager ini adalah sistem yang lama dan ini sudah di-disable. Jadi jangan keliru yang ini ya. Pakailah input system package. Kemudian instruksinya adalah tinggal diklik aja create settings asset. Ya, lalu isinya biarkan apa adanya. Ya, ini bisa langsung ditutup kalau mau. Ya, teman-teman bisa lihat sekilas ini settingnya apa saja dan kemudian supported device ini boleh ditambahkan sendiri ya kalau kita memang mau membatasi game kita untuk platform tertentu. Tapi di sini Unity ngasih info biarkan dia kosong kalau kita kepingin input sistem kita ini mendukung segala macam input device yang bisa dikenali. Ya, hanya kalau kita tertarik untuk mengenali sebagian ya certain set of devices di sini, nah baru kita tambahkan secara manual. Ya. Tapi sekarang kita akan biarkan ini apa adanya. Jadi nanti misalkan nih project ini ternyata mau diimpor di platform yang lain, ya inputnya akan tetap jalan. Nah, mari kita tutup window ini. Ya, kemudian pada folder aset kita, ya kita akan bikin sebuah folder baru, kasih nama controller, karena kita nanti mau membuat controller untuk player dan lain-lain. Oke ya, jadi, nah di sini sebetulnya ada satu buah file baru yang ditambahkan di luar, nggak apa-apa, biarkan aja di sini. Ya, ini aset baru yang kita buat barusan ya dengan tombol create settings asset. Nah, di sini tinggal klik kanan di tempat yang kosong, atau kalau sempit ya bisa pakai tombol plus ini. Ya, lalu pilihlah folder dan bikin beri nama controllers. Ya, seperti itu. Langkah berikutnya kita akan tambahkan komponen baru ke pemain ya, ke game object player. Kita akan nambahkan komponen namanya player input.
Ya, jadi dibuka dulu playernya ada di mana kemarin, di sini ya. Ya, ada di sini. Kemudian scroll ke bawah di inspektor sampai ketemu add component. Ya, sebentar, ini ada sesuatu yang loading, semoga saya bisa matikan supaya enggak ke distract ya. Oke, ini kayaknya internet saya yang rada bermasalah. Abaikan aja ya. Di tempatnya teman-teman harusnya kalau internetnya stabil, ini tidak akan muncul. Ya, balik lagi ke tujuan kita tadi, kita harus menambahkan ini nih ya, namanya player input. Jadi, tambahkan aja dengan tombol add component. Kemudian langsung aja di search player input. Nah, ini ada dua, ada player input dan player input manager, tapi kita pakai player input aja. Ya, tinggal dipilih. Ya, lalu di sini ini ada actions yang isinya none. Ya, kita harus bikin actionnya dulu. Caranya adalah tinggal diklik aja tombol create action-nya. Ini ya, create actions, klik. Kemudian kita harus simpan action-actionnya ini, taruh aja di folder controller sini. Ya, begini. Untuk nama ini bebas. Kalau di slide dia minta kasih namanya adalah player controller. Kita ikutin aja ya. Player controller. Jenis filenya .input actions, biarkan aja. Lalu save atau simpan. Nah, kalau berhasil disimpan, maka kita akan dapat sebuah panel baru, ya, namanya player controller input actions. Apa sih window ini ya? Tapi sebelum ke sana, ya, sebelum kita mengeksplorasi window tersebut, player controller yang sudah dibuat tadi itu harus dimasukkan ke actions, ya, supaya script ini bisa mengenali bahwa kendali atau aksi-aksi yang akan dilakukan itu berada pada file player controller tadi yang sudah dibuat. Oke, ya, maka ini abaikan dulu. Ini harus ditambahkan, sekarang kebetulan karena kita pakai tombol create actions tadi, ini sudah otomatis ditambahkan, ya, sudah otomatis di-attach. Tapi kalau belum, ya silakan dilakukan ya. Caranya tinggal drag and drop aja, seperti ini. Nah, mari kita eksplorasi window-nya ini. Ya, player controller input action. Ya, nah ini adalah segala macam action yang sudah dibuatkan oleh Unity secara otomatis. Ya, kita lihat di Unity-nya aja. Di player ada move, kemudian ada look, ada fire. Ya, move-nya ini bisa pakai left stick kalau pakai gamepad, bisa pakai WASD. Ya, bahkan sudah disiapkan dua macam skema ya, skema FPS biasa WASD atau bahkan skema D-pad atas bawah kiri kanan sudah ada semua. Ya, up, down, left, dan right. Kemudian ada menggunakan joystick, ya, ada pakai controller lain, ya, ini kalau kita membuat game yang XR ya, entah VR atau AR. Untuk melihat, bisa menggunakan right stick, ya, bisa menggunakan head switch, ini saya kurang tahu yang mana karena ini joystick, ya, atau pakai pointer, pakai mouse. Untuk nembak sudah disediakan, ya, defaultnya untuk gamepad right trigger. Kalau di PlayStation kayaknya R1 atau R2, saya tidak terlalu ingat. Ya, atau klik kiri. Kalau touchscreen berarti tinggal di tap. Kalau pakai joystick tinggal ada tombol triggernya. Saya kurang tahu yang mana ini, ya. Atau kalau XR controller yang secara biasa dia pakai tombol namanya primary action. Nah, enak banget kan, sudah dibuatkan
berbagai macam action yang standar, gerak, lihat, dan nembak. Kalau tidak dibutuhkan, nanti bisa dihapus. Kalau butuh baru, bisa nambah baru. Ya, tapi untuk saat ini kita akan gunakan apa yang ada, yang sudah disediakan, terutama bagian move-nya nanti. Nah, berikutnya kita akan membuat player itu bisa bergerak dengan menggunakan input sistem yang baru. Ya, saya akan sambung terus videonya supaya tidak terputus di tengah, karena kita masih berhubungan dengan input sistem. Nah, sekarang tugas kita adalah membuat script baru dengan bahasa C#, kasih nama player, kemudian dibiasakan aja ketika membuat script itu langsung dipasang ke game object yang membutuhkan script tersebut. Ya, jadi kalau dibilang di sini attach, maka langsung aja dipasang. Ya, caranya gimana? Terlebih dahulu kita tutup dulu ini ya, kita belum akan otak-atik dulu untuk saat ini. Kemudian buatkan dulu folder scripts ya, supaya rapi, manajemen aset ya, diingat. Kita bikin folder baru, scripts. Kemudian buka folder ini, dan kembali klik kanan atau tekan tombol plus itu untuk create C# script. Nah, teman-teman perlu berhati-hati ketika membuat C# script yang baru, wajib langsung diberi nama. Misalkan player seperti ini. Ya, begitu fokusnya keluar dari pemberian nama tadi, player, dari kotak yang default tadi ya, saya akan contohkan lagi. Create C# script yang baru. Ya, begitu kita tidak ngasih nama, maka script kita akan bernama new behavior script. Nah, terus kalau salah namanya gimana? Mungkin teman-teman akan berpikir, loh Pak, di rename boleh enggak sih? Mari kita coba rename. Pemain misalkan ya. Nah, problemnya adalah kita hanya merename nama filenya saja. Nama kelasnya teman-teman bisa lihat di sini masih new behavior script. Dan ini pasti akan menyebabkan error. Ya, untuk saat ini saya akan bersihkan dulu errornya. Saat ini belum kelihatan error, tapi ingat ya, sebuah kelas C# itu nama kelasnya harus sama persis dengan nama filenya. Nah, kalau seperti ini tidak sama, maka satu-satunya cara untuk betulkan, ya ini skripnya silakan dibuka. Oleh karena itu, daripada repot-repot, ya setiap kali kita membuat skrip baru, maka silakan langsung diberi nama. Ya, diingat ya, tiap bikin skrip baru, langsung beri nama. Oke, sebelum kita ngedit, kita akan pasang game object, bukan game object, kita akan pasang script ini terlebih dahulu ke game object player. Caranya gimana? Ya, macam-macam. Cara pertama bisa drag and drop dari sini, langsung ke game object yang membutuhkan. Ya, drag and drop-nya ke hierarki. Ya, kalau ini saya drop, kemudian silakan dicek di inspector, apakah ada script atau komponen baru. Ya, script yang dipasang itu pasti nanti belakangnya diakhiri dengan dalam kurung script seperti ini. Nah, itu cara pertama. Cara kedua bisa menggunakan tombol add komponen. Ya, kalau di search bakal keluar script kita selama script kita tidak mengandung error, ya. Dan idem sih sebetulnya ketika kita memasang sebuah script, script tersebut hanya bisa dipasang kalau tidak ada error sama sekali. Nah, pada keadaan awal, ya, script ini masih kosong, tentunya tidak akan ada error. Itulah sebabnya saya menyarankan bahwa setelah script itu dibuat, langsung dipasang ke game object yang membutuhkan. Ya, sebelum kita ngedit macam-macam di dalamnya. Nah, kita akan membuka script ini di sebuah code editor. Ya, saya kebetulan punyanya Visual Studio.
Ya, tapi kalau teman-teman tidak punya Visual Studio untuk berbagai hal ya, yang akan kita gunakan by default Visual Studio 2019, tapi misalkan nanti teman-teman ubaya yang di lab itu terinstallnya 2017. Ya, itu by default tidak nyambung antara Unity 2020 dengan Visual Studio 2017, maka caranya nyambungkan gini. Ya, silakan pergi ke menu edit, kemudian cari preferences. Di sebelah kiri, pastikan external tools itu sudah terpilih. Kemudian di bagian external script editor, silakan pilih code editor yang teman-teman miliki. Ya, sebagai contoh di sini saya punyanya Visual Studio Enterprise 2019 dan Visual Studio Code sekaligus. Nah, Visual Studio 2017 itu by default tidak disupport, maka kalau teman-teman punya Visual Studio 2017 atau code editor lain, misalkan ada yang lebih suka pakai Sublime, ada yang lebih suka pakai Notepad++, silakan di-browse. Ya, kemudian cari sendiri executable-nya. Ya, saya kebetulan tidak punya program code editor lainnya, jadi saya tidak bisa ngasih contoh. Ya, tapi misalkan ada, silakan dicari sendiri. Ya, nanti untuk Visual Studio 2017 itu agak ribet nyarinya. Ya, file program x86 Visual Studio 2017, jenisnya Common 7 IDE, lalu baru dicari VS, sorry bukan VS tapi dev-env. Ya, ini ya path-nya bagi teman-teman yang punyanya hanya Visual Studio 2017, silakan cari di program files, mungkin yang S86, kemudian cari di Visual Studio, semoga ada, lalu versinya mungkin 2017, kemudian versi tambahannya mungkin ada Enterprise, atau kalau bukan yang lain, maka bisa lompat langsung ke Common 7. Kemudian masuk ke IDE, dan carilah dev-env.exe. Ya, agak ribet memang. Itu sebabnya untuk Unity 2020, bahkan Unity beberapa versi sebelumnya juga, itu dia menawarkan Visual Studio Community 2019. Ya, kalau teman-teman sudah punya Enterprise, tidak masalah. Seperti saya saat ini sudah terinstall, ya sudah dikenali juga sama Unity. Tapi kalau merasa berat, boleh pakai Visual Studio Code. Ya, nah saya akan ilustrasikan sebentar kalau tidak bisa menggunakan Visual Studio 2019, ya, atau kepingin pakai code editor yang lebih ringan, misalkan Visual Studio Code. Ya, kebetulan sekali saya punya Visual Studio Code. Jadi saya bisa ilustrasikan. Caranya adalah, ya sama sih, buka ke sini. Kemudian ini tinggal diganti aja ke Visual Studio Code. Ya, ditunggu sampai ini sudah berubah. Lain-lainnya ini jangan diedit. Ya, external script editor arguments, biarkan. Kemudian untuk generate.cs project files, ini tolong dipastikan kecentang 3. Ya, embedded packages, local packages, sama registry packages. Ya, kalau belum tercentang, silakan dicentang dulu. Kemudian klik regenerate project files. Ya, untuk saat ini saya tidak akan klik ini dulu karena project filenya memang belum dibuatkan. Ya, dia akan buatkan pertama kali ketika saya buka satu script dari project saya ini. Ya, jadi kalau ini di double klik, maka terbukalah Visual Studio Code. Ya, kemudian di bawah mungkin akan ada installing C# dependencies, biarkan saja. Ya, pastikan teman-teman connect ke internet ketika Visual Studio Code-nya melakukan ini. Ya, dan mungkin, nah ini saya ada trouble, tapi sebentar. Ya, karena sebetulnya ada trouble yang lain.
Ya. Oh, dan sebetulnya sebelum ke sana perlu dicek dulu ya, apakah project kita sudah support Visual Studio Code. Kalau pakai Visual Studio, sorry, pakai Unity 2020 itu harusnya sudah support. Ya, dicek aja di Package Manager. Mestinya ada sudah Visual Studio Code Editor. Kalau belum, caranya sama, silakan pergi ke Unity Registry terus dicari. Ya, tapi dalam hal ini saya sudah nginstal, sudah diinstalkan bahkan by default, maka itu sebabnya tadi saya bisa buka ke code-nya langsung di sini. Ya, kemudian ini ada update kebetulan, kalau mau silakan diupdate. Ya, kalau enggak, biarkan aja apa adanya. Nah, kadang-kadang nanti teman-teman, terutama kalau enggak pernah pakai Visual Studio Code untuk ngoding C# ya, mungkin akan ditanyain seperti ini di ujung kanan bawah. The .NET Core SDK cannot be located, bla bla bla. Nah, ini kalau mau mengaktifkan debugging menggunakan Visual Studio Code, maka silakan downloadlah SDK-nya. Ya, di tempat saya kebetulan sudah terinstall, tapi errornya lain. Error bla 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 ini biarkan dulu lah ya. Ini biarkan dulu. Ya, abaikan dulu. Nah, kalau teman-teman kepingin debug dengan Visual Studio Code, maka silakan diinstal ya. Tinggal diklik aja tombolnya Get the SDK, ikuti instruksi yang muncul di browser. Ya, kalau di warning SDK ini cuma bisa untuk Visual Studio 2022 loh, abaikan aja. Ya, download, install, kemudian kalau sudah, komputernya di-restart dulu. Ya, kenapa? Karena dia ada mengubah sesuatu di path, supaya bisa perubahannya bisa diterapkan, maka silakan di-restart dulu. Ya, atau kalau Windows yang baru mungkin bisa log off terus login lagi. Ya, dicoba aja. Ini optional ya, kalau misalkan nggak kepingin melakukan debugging, bisa dilewati. Nah, caranya ngetes adalah tadi di script-nya ini ya ada satu baris yang saya lewati dulu ya, yaitu using Unity Engine .input system. Nah, maka mari kita coba kalau ada yang menggunakan Visual Studio Code, bisakah ini diterapkan? Ya, using. Nah, kalau IntelliSense-nya keluar berarti harusnya sudah berhasil ya. Tapi ini IntelliSense-nya dari C# using. Kalau dari Unity Engine bisa enggak? Unity Engine. Nah, karena ini sudah keluar, berarti Visual Studio Code saya sebetulnya sudah siap digunakan untuk ngoding script di Unity. Ya, ini kalau saya lanjutkan, input system. Nah, ada kan? Nah, seperti ini ya. Jadi, teman-teman bebas mau pakai Visual Studio Code, silakan. Kalau ada yang mau pakai Visual Studio, mungkin sudah nyaman dengan fitur-fiturnya Visual Studio, dengan tampilannya, atau nanti butuh fitur buat debug, ya. Semoga suatu saat nanti saya bisa mendemonstrasikan kalau kita perlu debug pakai Visual Studio, ya. Slide berikutnya dan tutorial berikutnya saya akan kembali ke Visual Studio. Ya, jadi saya akan ganti preferensinya sekali lagi. Editornya menggunakan Visual Studio Enterprise. Oke, kalau saya klik ganda sekali lagi di player, maka sekarang yang terbuka adalah Visual Studio. Itu ya, editornya silakan disesuaikan dengan kebutuhan. Ya, misalkan kalau merasa Visual Studio ini terlalu berat, ya loadingnya lama, seperti yang bisa teman-teman lihat di sini, loadingnya cukup lama, boleh switch ke Visual Studio Code, ya, atau editor lain. Nah, ini tadi sudah, ya kenapa saya minta teman-teman centang 3 packages ini,
Karena kalau ini tidak dicentang, ketika ngetik Unity Engine dot input system itu akan dibilang input system itu tidak ada. Ya, kenapa? Karena input system ini adanya di package. Package-nya yang lokal kalau tidak salah. Karena kita sudah download kan tadi. Nah, mulai masuk ke code-nya sekarang. Ya, kita akan membuat beberapa variabel rigid body 2D, RB. Kenapa? Karena kita butuh mengakses komponen rigid body nanti. Ya, lalu ada dua buah variabel privat float, move x dan move y. Ini dipakai untuk mendeteksi penekanan tombol ya secara horizontal maupun secara vertikal. Dan speed ini nanti digunakan untuk menentukan kecepatan geraknya si pesawat. Nah, di sini ada preferensi pengetikan yang agak beda ya. Ini yang bikin slide kebetulan semua variabelnya disamakan, diawali dengan huruf kecil. Ya, tapi saya menyarankan kalau field-nya itu public, maka awalilah dengan huruf besar supaya tidak keliru. Ya, supaya kita bisa lihat dengan jelas, oh itu public. Ya, nah mungkin ada yang tanya, loh, apa namanya field kok public? Ya di PBO atau OP kemarin diajari kalau bisa encapsulation ya field sebaiknya tidak diekspos seperti ini. Ya memang betul, tapi ada kelebihannya nanti kalau sebuah variabel itu dibuat public ya atau sebuah field ya. Ini ada kelebihannya untuk pertama kali belajar itu paling gampang field itu dibuat public. Nanti kalau teman-teman sudah terbiasa dengan coding di Unity, maka teman-teman bisa cari caranya ya kalau sebuah field yang private itu bisakah diperlakukan seolah-olah dia seperti field yang public. Ya, tentunya bisa pakai editor. Ya, tapi nanti ada satu hal yang tidak bisa dilakukan oleh private field dibandingkan dengan public field. Ya, itu nanti aja. Jadi sementara jangan heran ya kalau ada variabel public di dalam sebuah kelas. Oke, mari kita code seperti ini. Oke, ini saya kok ketambahan installer ya Visual Studio-nya. Bisakah saya abaikan dulu? Oke, saya tidak mau update duluan, nanti aja ya update-nya. Nah, kita akan mulai code di sini. Rigid body, hati-hati pakai layang 2D. RB. Sorry, harus ada spasinya ya. RB, kemudian tadi ada float, move X, dan move Y. Kemudian, oke, ini tiba-tiba oleh editor saya ditambahi private, tapi kalau enggak masalah juga ya. Ingat kan defaultnya sebuah field kalau enggak ada scope identifier dianggap private. Nah, satunya itu adalah speed. Saya akan gunakan huruf besar supaya saya ingat bahwa speed ini adalah sebuah field yang public. Kemudian disamadengankan dengan 1. Nah, untuk variabel pada game development, ya, pada pengembangan game secara umumnya, itu lebih sering menggunakan float dibandingkan double. Ya, double itu lebih banyak precision error-nya dan lebih costly karena jangkauannya lebih luas. Sehingga kita biasanya akan bikin variabel jenisnya float untuk bilangan desimal. Nah, untuk itu lebih disarankan kalau menulis sebuah angka float itu dikasih F di belakang. Ya, begitu saya kasih F, maka ketika di over dia ngasih tahu struct system.single, single itu sama dengan float. Nih ya, kalau saya hover kan sama sekarang. Beda dengan kalau angka 1 biasa, dia dianggap sebagai integer. Ya, akan ada konversi implisit antara 1 ini supaya menjadi float, tapi daripada gitu, kita eksplisitkan aja bahwa variabel ini, ya, atau nilai ini memang sudah float.
Oke, berikutnya pada method start, ya teman-teman amati pada script yang kita buat itu sudah ada dua method kosongan, satu start, satu update. Ya, seperti yang diberitahu di sini, start itu dipanggil sebelum first frame update ya. Jadi kita bisa menggunakan method start ini untuk inisialisasi awal. Ya, pada scripting di Unity tidak ada namanya konstruktor dan objek dari kelas kita itu tidak bisa dibuat objeknya. Sangat tidak disarankan untuk melakukan new. Ya, jadi kita tidak perlu melakukan player P sama dengan new player, itu tidak disarankan. Nah, ini ada, kalau saya hover di start-nya, itu ada tooltip tambahan ya. Start is called just before any of the update methods is called the first time. Ya, artinya start ini akan dijalankan persis ketika gamenya itu di-load, atau sebuah scene itu di-load, dan game object yang punya script ini itu aktif. Nah, itu fungsinya method start. Nah, di start kita akan dapatkan komponen rigid body 2D. Caranya adalah gunakan aja variabel tadi yang sudah kita buat. Ya, lalu sesuai namanya dapatkan komponen. Kalau diterjemahkan bahasa Inggris ini adalah get komponen. Maka nama metodenya adalah get komponen. Ya, dan gunakan yang ada kurung lebih kecil lebih besarnya. Di tengahnya itu kita masukkan nama komponen yang ingin kita dapatkan. Dalam hal ini kita mau mendapatkan rigid body 2D. Ya, jadi seperti ini. Kalau kita perlu berurusan dengan rigid body, buatlah sebuah variabel rigid body private. Kemudian di start kita get komponen rigid body 2D. Ya, kita akan gunakan si RB ini nanti untuk menggerakkan pemain dengan memberikan dia kecepatan alias velocity. Nah, caranya gimana? Sekarang di bawahnya update, silakan tambahkan sebuah method baru namanya onMove. Ya, tulisnya ikut ini ya, O dan M-nya besar. Dengan parameternya adalah sebuah parameter yang bernama input value. Nama parameternya bebas, tapi di sini diberi move value. Ya, ini tidak akan disuggest nanti sama IntelliSense, kita ketik manual aja. Ya, jadi di bawahnya update atau dimanapun bebas. Void on move, dalam kurung input value, beri nama misalkan move value. Dan di dalamnya kita akan mendapatkan input dari pemain sebetulnya. Ya, move value ini bisa berisi macam-macam. Nah, kalau kita ambil nilainya dalam bentuk vektor 2, maka ini isinya adalah dua variabel sebetulnya. Vektor 2 itu vektor 2D ya lebih tepatnya. Dia punya komponen X dan Y. Isi X-nya itu isinya nanti adalah antara min 1 sampai 1. Ya, kalau pemain nekan tombol pergerakan ke kiri, maka dia nilainya minus 1. Kalau nekan kanan, maka dia nilainya 1. Ya, dan nilainya ini bisa pecahan antara min 1 sampai 1. Sementara itu, Y-nya akan berisi pergerakan secara vertikal. Ya, W atau panah atas itu nilainya 1, S atau panah bawah itu nilainya minus 1. Nah, mari kita tuliskan vektor 2 move vektor sama dengan move value dot get, jenisnya adalah vektor 2. Lalu kita bisa beri nilainya ke move x, move vektor dot x, dan move y itu adalah move vektor dot y.
Berikutnya, kalau sudah kita dapatkan ya penekanan tombol pergerakannya kiri kanan dan atas bawah, kita akan hitung kecepatan gerak yang diperlukan untuk bisa menggerakkan pesawat pemain. Nah, untuk menggerakkan pesawat, kita perlu mengakses sebuah field namanya velocity dari rigid body, dan karena kita berurusan dengan sistem fisik, ya ingat rigid body itu adalah sebuah simulasi fisika, maka kita gunakan sebuah metode tambahan namanya fixed update. Ya, jadi tidak dilakukan di update, tapi dilakukan di fixed update. Caranya gimana? Nah, ini untuk teman-teman yang pakai Visual Studio, ada cara yang lebih mudah dibandingkan sekedar ngetikan manual ya. Kalau ngetik manual, risiko salahnya besar ya. Fix update, F dan U-nya harus besar. Nah, untuk meminimalkan kesalahan tersebut, tinggal klik kanan aja di tempat yang kosong. Kemudian ada menu baru Implement Unity Messages. Atau shortcut-nya nanti kalau sudah hafal, Ctrl Shift M. Ya, kemudian di sini ada banyak sekali daftar method yang disediakan by default oleh Unity, ya, karena turunan dari mono behavior tadi. Oh, ya, teman-teman mungkin ngamati bahwa script kita itu diturunkan dari mono behavior. Ya, kenapa seperti itu? Ada keterangannya nanti. Ya, balik lagi ke sini, implement Unity Messages, kemudian fix update-nya kebetulan sekali ada di sini. Ya, tinggal dicentang, lalu diklik OK. Kalau mau generate method comments, silakan, tapi ini biasanya nggak usah ya. Lalu klik OK. Nah, kalau teman-teman lihat, update itu ada keterangannya, update is called once per frame. Sementara karena saya tadi nambahkan komen ya, this function is called every fixed frame rate if the mono behavior is enabled. Maksudnya gimana sih? Ya, kita lihat dulu alasannya kenapa kita menggunakan fix update dan bukannya update. Nah, seperti yang sudah kita lihat di komennya update, update itu dipanggil sekali tiap frame. Ya. Nah, masalahnya adalah update ini tergantung dengan frame rate. Artinya, jumlah pemanggilan method update dalam satu waktu itu bervariasi terhadap frame rate-nya game kita sekarang. Ya, teman-teman mungkin lebih familiar dengan istilah FPS ya. Jadi misalkan kalau FPS kita sekarang 60, maka update itu akan dipanggil 60 kali per detik. Tapi begitu frame rate-nya naik, misalkan ke 90, maka update itu akan dipanggil 90 kali per detik. Ya, intinya setiap frame. Nah, kalau pemanggilannya bervariasi seperti ini, itu akan menyulitkan bagi physics engine untuk bisa menghitung simulasi yang tepat karena dia time sensitive, ya berhubungan dengan waktu. Kalau bervariasi seperti ini, maka dia harus memprediksi berapa waktu yang sudah berlalu sejak frame terakhir. Ya, dan itu mengeluarkan biaya ya dari segi perhitungan di CPU atau mungkin di GPU. Nah, untuk menghindari itu, maka Unity menyediakan yang namanya fixed update. Ya, untuk fixed update itu juga dipanggil sekali, tapi tiap jangka waktu yang tetap. Ya, tidak selalu per frame. Makanya namanya fixed update. Ya, tidak peduli FPS-nya berapapun, fixed update itu akan dijalankan pada waktu yang tepat. Ya, default-nya adalah 50 calls per second atau setiap 0,02 detik. Jadi contohnya gini, kalau game kita FPS-nya itu 25 saat ini, maka fixed update itu dipanggilnya 2 kali per frame. Ya, untuk bisa memenuhi 50 calls per second. Ya, tapi kalau game kita sekarang FPS-nya 100, maka fixed update itu cuma dipanggil sekali per 2 frame. Karena jangka waktunya tetap ya hanya tiap 0,02 detik sekali. Ya, ini menjamin simulasi fisikanya konstan dan tepat. Ya, tidak peduli frame rate game kita saat itu berapa.
Nah, itulah sebabnya kita menggunakan fixed update. Ya, dan mari kita ketikkan coding yang kita abaikan tadi. Ya, kita bikin sebuah vektor 2 baru, ya move dari X dan Y yang sudah kita simpan tadi. Kemudian kita kalikan dengan speed untuk mengganti kecepatan dari rigid body. Ya, mari kita ketik di fixed update. Vektor 2 move sama dengan new vektor 2, move X dan move Y. Lalu rb.velocity sama dengan move. Nah, kira-kira itu aja sih yang perlu kita lakukan. Ya, di sini lanjut tes play. Sebelum tes play, jangan lupa disimpan dulu, Ctrl S. Ya, dan kali ini jangan tekan F5 ya. Mungkin teman-teman yang sering pakai Visual Studio kebiasaan kalau mau jalankan skripnya ini tekan F5 di sini. Ya. Kalau di Unity jangan ya, kita hanya bisa save. Dan tombol play-nya di sini pun berubah, bukan lagi apa ya? Tes atau debug, saya rada lupa. Tapi di sini munculnya attach to Unity. Ya. Nah, kalau ditekan attach to Unity artinya adalah kita menambahkan debugger-nya Visual Studio ke Unity. Ya, hanya nambahkan debugger-nya saja. Sementara itu, untuk menjalankan gamenya, itu harusnya dari sini. Oke, ini saya save juga sekalian ya, supaya tidak hilang. Kemudian, mari kita coba play. Dan saya akan coba tampilkan yang saya tekan ya. Kalau saya tekan D, nah itu dia. Ya, dengan ajaibnya pemainnya jalan langsung. Oke, saya tekan S, bisa turun. Saya tekan A, bisa ke kiri. Saya tekan B, bisa naik. Gimana kalau pakai D-pad? Atas, kanan, bawah, kiri. Nah, itulah enaknya menggunakan input system yang baru. Ya. Terus mungkin ada yang nanya, Pak, ini pergerakannya kok lambat banget sih? Bisa dicepetin enggak? Bisa. Ya, teman-teman mungkin tergoda ngubah variabel speed di sini. Ya, variabel speed sama dengan 1F, mungkin tergoda di scriptnya diganti 5F. Ya, tapi cara yang benar itu bukan ganti di sana, tapi di Unity-nya langsung. Ya, di Unity Editor, silakan klik atau aktifkan atau pilih Game Object Player-nya. Kemudian scroll sampai ke bawah, sampai ketemu Player Script. Nah, dengan ajaibnya di sini sekarang muncul atribut baru, speed. Kok bisa muncul seperti ini? Itulah gunanya kita membuat sebuah field yang public. Ya, ketika sebuah field itu di public, maka field tersebut akan diekspos ke Unity Editor. Sehingga Unity Editor akan memunculkan field tersebut untuk bisa kita ubah-ubah sesuka hati. Ya, dan perubahannya ini hanya akan diwujudkan di player, bukan di script player-nya yang aslinya. Ya, jadi caranya mengubah nilai dari sebuah field yang public itu dari editor. Mari kita ganti 5 misalkan. Lalu tes lagi. Oke, kayaknya kurang. Ya, kalau dirasa kurang, silakan digonta-ganti. Nah, perhatikan, saya lagi dalam mode play saat ini. Ya, dan speed saya sekarang ini 5. Saya bisa ganti angkanya ke berapapun. 10 ternyata pelan. Jangan-jangan saya lupa ngalikan dengan speed. Ya, betul. Ya, ini harusnya dikalikan speed. Oke, saya harus jalankan ulang. Play.
Nah, ini sudah lumayan ya, sudah cukup kenceng. Default-nya tadi 1. Kalau 1, ya segini, mungkin kurang ya. Nah, silakan diotak-atik. Tapi perhatikan ya, kalau teman-teman ngubah nilai ini pada posisi play, misalkan saya ubah jadi 10, oke, saya rasa mungkin cukup ya, saya puas dengan nilai 10, tapi ketika saya stop, maka nilai di player script itu balik lagi ke 5. Ya, jadi kita bisa ngotak-atik nilai dari sebuah atribut pada saat playtest, tapi perlu diingat nilainya tidak akan disimpan. Ya, jadi kalau teman-teman sudah menemukan angka yang pas ketika playtest, diingat-ingat angkanya, setelah playtestnya selesai baru diubah angkanya ya. Nah, seperti ini. Oke, saya rasa saya akan gunakan 10 aja deh. Oke ya. Jadi seperti itu nanti ya. Mungkin teman-teman ada yang tanya, loh, kok bisa sih hanya dengan membuat sebuah method baru on move itu kita bisa mendapatkan nilainya dari tombol-tombol tersebut ya sehingga kita bisa gerakkan. Nah, ini kuncinya ada pada komponen player input. Ya, teman-teman lihat di sini di bagian behavior itu ada send messages. Maka di bawahnya dibilang dia akan send message ke game object-nya, ada method ini on device lost, on device regain, on control change. Nah, ternyata on move itu ada di sini. Ya, ini ya on move, on look, on fire. Jadi nanti kita kalau mau bikin caranya untuk player bisa nembak, kita tinggal bikin method namanya on fire. Ya, di sini sebetulnya ada behavior yang lain, tapi kita gunakan yang paling sederhana aja, yaitu send messages. Ya, ini by default. Kemudian nanti kalau perlu menambahkan action baru, gimana caranya, itu juga nanti aja. Ya, yang penting sekarang kita bisa menggerakkan pemain. Oke, saya rasa untuk pemain kita sudah selesai ya. Memang cukup panjang penjelasannya, tapi nanti kalau sudah terbiasa, ternyata membuat Unity bisa mendeteksi input pemain itu sederhana banget. Ya, pada langkah berikutnya kita akan nyicil untuk bisa membuat peluru, ya, untuk bisa pemainnya bisa nembak. Tapi pertama-tama kita akan bikin pelurunya dulu. Ya, caranya gimana? Mari kita pelajari bersama di video berikutnya.